Pada saat itu, kita sudah mencanangkan mengenai impian for life Indonesia selama 5 tahun ke depan. Yaitu, kita ingin mencetak atau kita ingin memiliki 10 platinum di Indonesia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita berhasil mengukir, mencetak 3 new gold. Dan yang luar biasa juga Bapak Ibu, di tahun ini Bapak Ibu, kita mencetak rekor baru, yaitu mencetak 2 orang top leader sebagai Gold Elite. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya impian kita semakin cepat tercapai, Bapak Ibu sekalian, ikuti acara ini, dapatkan rahasia-rahasia sukses yang sudah dibuktikan oleh new goal kita yang baru, yaitu Bapak Agung Dija Saputra. Hari ini kita akan mendengar pengetahuan, strategi, dan rahasia-rahasia yang sudah dilakukan oleh Bapak Agung. Bagaimana dia mencapai peringkat baru sebagai Gold Elite. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Bapak Agung Dija Saputra untuk pencapaian salah satu peringkat terbaik di For Life, yaitu Gold Elite. Kita doakan agar Bapak Agung juga segera meraih peringkat baru sebagai platinum. Sekali lagi selamat Bapak Agung dan terima kasih untuk inspirasinya buat kita semua. Sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Hendrik Pelavu selaku General Manager PT For Life Indonesia. Nah, selanjutnya kita masih ada kata sambutan lagi. Sesuai dengan janji saya di awal acara, kita akan mendengarkan kata sambutan dari For Life Manajemen For Life US ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari Trevor Luke selaku Vice President of Global Market. Ini dia. We're here to congratulate a Gold Elite and President's Club honoree, and that is Agung. Wow, congratulations, Agung, on your great accomplishment of being part of the President's Club and also being one of the very few Gold Elites within For Life. You are such an inspiration to so many people in Indonesia, but also around the world. We know that you have downlines throughout Southeast Asia, as well as other markets in North America. Agung, on behalf of David and Bianca and our CEO and President Danny Lee, we want to congratulate you once again on your accomplishments, your leadership, and what you continue to do to inspire those around you. We wish you well, and we hope that you and your family are healthy and happy. Congratulations, Agung. Wow,
Sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa untuk live ya, di mana didoakan oleh Pak Hendrik. Berikutnya adalah peringkat platinum ya, dan Pak Agung ini termasuk salah satu gold elite yang hanya ada tadi kalau nggak salah cuma ada 6 orang ya, katanya Trevor ya. Oke, jadi termasuk salah satu yang wow luar biasa. Oke, tapi tidak hanya sambutan dari Mr. Travelook yang dari luar Indonesia nih, Erika. Karena ada sambutan seseorang yang juga cukup spesial kayaknya untuk Pak Agung, dan beliau juga berasal dari luar juga. Dan beliau adalah upline dari Bapak Agung, yaitu Platinum Dr. J. Skim. Hello, Dr. Jace. Can you hear my voice? Hello. Hello, everybody. Indonesia, I love you. Aku cinta orang Indonesia. Aku, congratulations. And everybody, good to see you. Good to see you too, Dr. Jace. How are you, Dr. Jace? Hope you. I'm fine. Thank you so much. Thank you for inviting me on this honorable day. Thank you. Welcome. Wow, you look so bright. You look so young, Dr. Jace. Oh, where are you? Are you in the US or in Korea right now? No, I'm in Korea, but I just did some mul aqua, some hour for life. Oh, you make people in Indonesia cannot wait for the product then, Dr. Jace. Okay. Okay, Dr. Jace, would you like to say something or congratulations for Pak Agung? I will help you translate. Thank you so much. First of all, I just remember when I met Agung Saputra first time in Jakarta, Indonesia, a long time ago. And he was so sincere and also like childlike. I mean, he has a good heart and I could feel it. This gentleman is a good man. And of course, I was right. You know, since then, I went to several places in Indonesia for our group meeting, and whenever I just spend time with Agung, he just shocked me in many times. I never seen him. I'll help you translate first. Yes, okay. Oke, ya. Ya, Dr. Jace tadi menjelaskan bahwa Dr. Jace pertama kali mengenal Pak Agung pada saat berkunjung ke Jakarta, ke Indonesia ya pertama kali, dan saat pertama kali itu Dr. Jace sudah bisa merasakan di mana Pak Agung ini adalah orang yang tulus, orang yang sangat baik hati ya, dan dari beberapa pertemuan setelah itu juga Dr. Jace sudah bisa melihat Pak Agung ini punya potensi. Oke, Dr. Jace, continue. Oh, he never show any impatience. He never get upset. Rather, he just try to handle any situation. Maybe you know, something is not right, but he was to handle with a good heart, and I just loved him. I respect him, and you know, that's what leaders good quality. Okay. Ya, Dr. Jace menjelaskan bahwa Pak Agung orang yang sangat sabar loh, Mitra for Life ya, di mana Pak Agung itu kalau mengatasi masalah itu dengan ibaratnya dengan kepala dingin ya. Jadi dia tidak mudah emosi ataupun tidak mudah marah. Jadi dia bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Okay. I'm really happy. I'm really delightful when he became Gold Elite and also PC Club in For Life. That is a very big achievement, and that's right before the Platinum International Diamond. And I have no doubt he will be Platinum International Diamond with a very strong foundation in his group. And I'm so respect him. I give a big applause for him. Ya, kata Dr. Jace, Dr. Jace sangat senang dan sangat gembira begitu mendengar Pak Agung menjadi menaik peringkat Gold Elite dan juga otomatis menjadi seorang President Club member ya, di mana Dr. Jace tidak meragukan lagi Pak Agung ini pasti akan menjadi seorang Platinum berikutnya ya, calon berikutnya dan pasti menjadi seorang Platinum. Amin. I want everybody in this seminar to know it is possible for anyone, if they want to be platinum or if they want to be Gold Elite, they could do that. But they should set a goal and they
focus. They super focus what they're doing, and they will work as a team, teamwork business. And you will help the new people to become their dream achieve, and then you will achieve your own dream. And I'm so happy. I'm so good. I'm so happy to be in this industry for myself. And I'm so proud being a networker, true networker. Okay. Thank you, Dr. Jess. Ya, di mana Dr. Jess sampaikan, Dr. Jess ingin menyampaikan ke Mitra for Life semua juga atau para peserta yang ada di siang hari ini, Mitra for Life semua juga bisa menjadi seorang platinum, ya, ataupun menjadi seorang gold elite dulu seperti Pak Agung, ya, di mana tapi dibutuhkan yang namanya kerja keras dan juga kerja tim, ya, di mana tidak bisa sendiri, ya, jadi Mitra for Life harus bekerja sama dengan timnya, ya, dan Dr. Jess pun juga dia sangat senang dengan industri ini, dengan industri network marketing, ya, jadi dia sangat senang bisa menjalani bisnis network marketing ini. I want you to start from one thing, very little thing. You find the good leader and try to help them for them to be achieve next level. And if you do that every day, just step by step, then you will achieve the top level, Platinum International Diamond. And this is very rewarding. The business, because I could tell you, I could testimony to you, I have a time freedom, I have a financial freedom, I have the friends all over the world, and I really enjoy being healthy with the For Life product, and you could enjoy every aspect. I want you to know that. Okay. Ya, dimana kalau menurut Dr. Jess, dimulainya dari hal yang kecil loh, Mitra for Life, ya. Mitra for Life harus juga mengenali target-target atau impian dari mitra-mitranya, dimulai dari yang kecil, yaitu adalah naik peringkat yang paling dekat dulu, misalnya jadi diamond, atau mungkin contohnya jadi bronze, ya, jadi silver, ya. Jadi dimulai selangkah demi selangkah. Dimana Dr. Jess ingin menyampaikan juga, dimana dia sangat senang dengan bisnis ini, dimana kalau Mitra for Life jalankan, itu ada rewardnya, ya. Mitra for Life pasti akan mendapat kompensasi yang layak. Ya, kompensasinya salah satunya adalah kesehatan, tadi Dr. Jess sudah sebutkan, tapi juga ada kompensasi yang berupa uang dan juga berupa jalan-jalan. Di mana Dr. Jess dia sudah punya teman yang dia bahkan sudah sebutnya sebagai seorang teman itu di seluruh dunia karena bisnis ini. Yes. I want everybody to know, now we're living in very hard time with the Corona, COVID-19. However, though, with the For Life business, you could do at your home business, and you could do whatever you want to do. You could set up your schedule, and you could work with the people you like, and everything is very possible. I'm in Korea right now. There's so many small business owners. They suicide. I saw news. There's about 20, 60 of them. They killed by themselves within short period of time. I mean, too sad, because they don't pay rent, they don't make money, because not many people go to restaurant or any small business nowadays. But with the For Life, it's a good option. I want all of you who are in this special seminar, I want you to know this is the best opportunity in this time of the time. So I want lastly to congratulate to Agung. Ya. Di mana Dr. Jess tadi menyatakan, di mana Dr. Jess menyampaikan Mitra for Life juga tahu kondisi saat ini yang sedang pandemi, ya, di mana ini adalah bisnis yang terbaik di saat pandemi karena Mitra for Life tidak harus ketemu langsung, bisa secara online. Jadi Mitra for Life bisa atur sendiri jadwalnya, ya, di mana kita ketahui banyak bisnis besar yang sekarang ibaratnya ya, seperti gulung tikar atau tutup, ya, di mana mereka tidak sanggup lagi untuk bisa melanjutkan bisnis atau usahanya. Tapi bisnis For Life ini masih terus berlangsung atau terus berjalan. Okay. Yes. We have so many good leaders in Indonesia For Life, and I want you to work with your sponsor line, and I want you to achieve your own dream. I want you to be top. I want you to be platinum or gold. It doesn't matter. So everybody. Their dreams are maybe a little different, but if you at least you could just enjoy your life with the time freedom and money freedom, that will be worthwhile, and you could help so many people around the world. In your country, so many people need our help. Okay, and I love you. Aku cinta orang Indonesia.
Oke, amazing ya, di mana Dr. Jace menyatakan di mana banyak leader-leader yang luar biasa di Indonesia, ya, di mana banyak sekali leader-leader for life juga yang membantu sesamanya di luar sana ya. Jadi Dr. Jace tetap memotivasi mitra for life semua untuk tetap terus menjalankan bisnisnya ini, dan seperti yang Dr. Jace sampaikan dan juga bentuk hatinya ya, di mana Dr. Jace juga sangat mencintai orang-orang Indonesia. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Dr. Jace. Wow, luar biasa, kita beri aplaus untuk Thank you Dr. very Jace. much, Dr. Jace. Ya, silakan dari Pak Agung. You are the greatest leaders. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin dari Pak Agung ke Dr. Jace? Pak Agung, I miss silakan. you, Dr. Jace. We all miss you. I learned so much know. from Dr. Jace. I miss nasi goreng a lot. Yes. Thank you. We'll see you though. We'll see you. Dr. Jace juga kangen nasi goreng. Oke, thank you so much Dr. Jace. We hope you always stay healthy also. Thank you Dr. Jace. You. Baik, ya. Demikian untuk kata sambutan dan juga ucapan selamat dari apply langsung Pak Agung, yaitu Platinum Dr. Jace Kate. Oke, selanjutnya kita ada apa lagi nih Mbak Erika? Oke, jadi selanjutnya karena tadi sudah mulai banyak yang penasaran mungkin ya Pak Jody ya. Jadi kita akan memberikan informasi sedikit tentang President's Club, dan ini ada merupakan kualifikasi tertinggi yang ada di For Life ya. Tentu saja ini diperuntukkan atau dikhususkan untuk peringkat Gold sampai Platinum Elite. Jadi persyaratan pertama yang kalau mau dapat kualifikasi ini memang harus break dulu ke peringkat Gold ya. Nah, di mana pencapaian itu memang tidak mudah ya Pak Jody ya. Jadi semua keuntungan yang diperoleh juga pasti sangat luar biasa. Nah, kira-kira nih Pak Jody, persyaratannya apa aja sih Pak Jody? Ya, jadi secara detailnya tadi Mbak Erika sudah sedikit sampaikan, minimal harus naik dulu ke peringkat gold. Jadi Mitra For Life kita doakan ya, semuanya bisa segera menjadi peringkat gold, bahkan juga gold elite seperti Pak Agung juga, dan nantinya pasti jadi platinum, bahkan platinum elite ya. Nih. Nah, kalau sudah jadi seorang gold, itu belum secara otomatis tapi Mitra For Life jadi presiden clubnya. Kalau goldnya baru break, itu harus maintain dulu, itu kurang lebih adalah 4 kali lagi. Ya, jadi total sama break itu harusnya 5 kali. Oke, nah itu adalah selama periodenya Presiden Club sekarang, gitu yang tadi ada di gambar, itu dari mulai bulan Mei kemarin, 2021, berakhir nanti bulan Januari. Ya, jadi kalau baru break gold harus penuhi 4 kali maintain setelahnya. Tapi kalau Mitra For Life nanti bisa langsung seperti Pak menjadi seorang gold elite, maka naik gold elite itu otomatis dia sudah menjadi seorang Presiden Club. Nah, itu untuk yang gold dan gold elite. Kalau platinum itu begitu naik platinum, dia masih harus maintain juga 1 kali lagi. Jadi nggak secara otomatis kalau platinum, ya. Nah, tapi kalau misalnya naik langsung ke platinum elite, baru dia secara otomatis akan langsung menjadi seorang presiden club. Ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Erika, rewardnya juga lumayan. Di mana rewardnya itu ada trip jalan-jalannya ya, Mbak Erika. Nah, kalau yang baru break, reward trip jalan-jalannya tapi bisa langsung dapat hanya keanggotaan presiden clubnya saja yang belum otomatis. Ya, tapi kalau misalnya sudah menjadi presiden club, ya otomatis pasti dapat reward tripnya juga. Gitu. Dan juga ada tambahan Amerika di mana kalau jadi presiden klub seperti Pak Agung nih, ada lagi yang namanya tambahan cash pool bonus. Wow, jadi minta bahan bonus lagi. Ayo buruan seperti Pak Agung langsung jadi seorang gold elite dan bisa langsung masuk sebagai presiden klubnya. Ya. Oke, jadi seperti yang dibilang rewardnya itu luar biasa loh ya. Ya mudah-mudahan semua Mitra For Life yang hadir hari ini Pak Jody semua bisa segera kejar President's Club dan dapat ya Pak Jody ya, insya Allah ya, amin. Nah, oke, mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai President's Club Qualification ini, bisa langsung tanyakan lagi ke tim BD area masing-masing ya, benar ya Pak Jody ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara talk show selanjutnya ya, kita mau games dulu kali ya Pak Jody ya, boleh ya? Betul. Kan tadi kita bilangnya ada 2 games ya. Nah, ini games yang pertama nih. Sudah 2 kali lipat belum nih ya pesertanya Amerika sesuai dengan doanya. Siapa yang mau hadiah? Coba tulis di kolom chat box ya, saya mau tahu nih. Kalau cuma ada 10 orang yang jawab, saya nggak mau mulai nih ya gamesnya. Oke, ya cuma 3, 4. Oke, nggak ada lagi? Nggak jadi nih ya. Mau? Yang lain udah sering dapat hadiah nih Mbak Erika, sampai udah nggak mau lagi nih. Iya. Saya mau tahu nih semangatnya kayak gimana sih, semangat nggak sih buat dapat hadiah? Oke, ya jadi kita mulai aja untuk sesi gamesnya. Tetap semangat ya.
Ya, jadi untuk games kali ini ya caranya mudah sekali. Nanti akan ada pertanyaan ya yang harus dijawab oleh Mitra for Life. Tapi sebelum itu Mitra for Life diminta untuk menjawab teka-tekinya dulu nih. Nanti yang menjawab teka-tekinya yang sudah paling benar dan tercepat, nah itu yang akan kita pilih untuk menjawab pertanyaan inti kita ya. Sudah siap semuanya? Jadi nanti Siap. ketik di chat ya, Mbak Erika ya. Nanti kita kasih gambarnya, diketik di chat siapa yang paling benar, paling cepat. Benar, Jadi itu dia ya. yang kita open mic sama open kamera kalau bisa ya. Jadi kita tahu. Benar ya. Jadi nanti teka-tekinya itu seputar ada pilihan gandanya ya, pilih A, B atau C ya, seperti itu. Jadi nanti yang paling cepat jawabnya di kolom chat box itu yang akan kita pilih ya. Oke, coba kita lihat sudah siap semua ya. Kayaknya Pak Jody langsung saja mungkin ya. Untuk gambar teka-tekinya ini dia. Apakah sudah ada? Oke ya, pilih A, B atau C ya. Ini adalah jalur menuju PBJS. Oke ya. Siapa? Cuma tinggal tentu ini. Oke, ada yang sudah jawab. Ya, sudah banyak yang menjawab? Oke. A, B, C, D ya. Oh, nggak ada D ya. Sampai C doang ya. Oke. Nah, ini sudah banyak yang jawab nih Pak Jody ya. A, B, C atau A, B, C ya. Jadi kita pilih dulu nih Pak Jody ya. Apakah benar jawabannya ya? Sudah stop kah yang menjawab? Sebelum kita masih ada yang jawab sih ya. Tapi kita pilih yang paling duluan dan yang benar aja. Benar ya. Jadi untuk jawabannya adalah yang benar adalah B ya. Siapakah yang menjawab B tercepat? Kita lihat. Nama Lasmawati ini kalau saya nggak salah ya. Ibu Lasmawati kemungkinan ya. Ibu Lasmawati Lasma ya, betul? Oke, langsung ya tersambung. Halo Ibu, apa kabar? Ya, baik, kabar baik. Oke, semangat ya, masih semangat ya Bu ya. Iya. Dari mana nih Bu asalnya? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, masih Ini panas. boleh tahu dulu nih Bu, hujan? sorry. Tadi langsung nebak atau melihat jalurnya langsung cepet? Ya, jalur. Oh, kirain langsung nebak benar. Ya, pasti minum recall ini Pak Jody langsung fokus ya. Oke. Oke, untuk sudah siap untuk pertanyaannya, Bu? Iya, sudah siap. Ya. Oke, pertanyaannya ini dia. Oke, ada berapa jumlah kantor for life di Indonesia? A 7, B 6, C 4, D 8. Ayo, jangan dijawab di kolom chat box ya, langsung jawab aja Bu. Berapa? Dan nggak ada yang bantuin nih ya, tapi ini Ya, mestinya nanti mudah kalau ya. ada yang bantuin bener jawabannya nanti untuk Ibu lagi Bu Lasma kan. Jangan berapa Ibu? A, B, C atau D? 8. 8. Coba Yakin kita Ibu lihat jawabannya? ya. Kemana Sudah sih, dihitung Bu, ada mana siapa aja, dari mana aja, coba saya kasih waktu 10 detik ya Bu ya. 1, Ambon, Surabaya, 4, Medan, Bali. Ini lagi ya. 6, 7, Apa? 8. Oke, jawabannya salah ya Bu ya. Jawabannya Oke, belum jadi kita tepat. belum keluarkan dulu jawaban yang benar ya. Jadi kita Iya. lihat yang tercepat kedua, coba. Sudah di spotlight kah oleh tim kami? Yang tercepat kedua. Yang tercepat kedua. Oke, sudahkah? Amestina. Oh, oke, Ibu Amestina ya ini. Oke. Oh, ya. Halo Oke. Ibu. Halo. Aduh, Ibu. semangat Selamat. ya Ibu. Selamat pagi Bu. Semangat pagi, Mbak Erika, Pak Jody. Nah, ini nggak usah ditanya nih dari mana Pak Jody, saya sudah hafal. Pasti Oke, ingat Bu. ya. Oke, gimana Bu? Aman Bu rumah? Aman, puji Tuhan. Oke. Ibu dari ini ya, Manokwari apa Merauke sih Bu? Manokwari. Manokwari, benar kan? Manokwari. Oke ya. Untuk jawabannya langsung saja ya mungkin ya Bu ya. Jawabannya berapa nih Bu? A, B, C, Ada atau 6. D? Ada 6 Ada kantor. 6. Mana aja tuh Bu? Ingat nggak? Jakarta, Tangerang, Medan Pekanbaru, Ya. Surabaya, Makassar. Yeay. Wah. Benar. Coba kita lihat benar nggak ya? Benar. Iya. Selamat ya, Bu, Selamat. ya. Oke, nanti akan kita kontak ya Bu ya untuk Ya, makasih, Mbak pengirimannya. Erika. Terima kasih Bu. Kasih. Oke Iya. ya, Pak Jody nanti kita bagi-bagi hadiah lagi tetap ada ya.
Betul, jadi jangan putus asa yang tadi belum berkesempatan. Jadi kan nanti di akhir penghujung ya, makanya harus tetap terus ikut acaranya, karena nanti di penghujung masih ada lagi kita akan bagi-bagi hadiah. Harus terfokus juga nih Pak Jody ya. Benar sekali. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke inti acara ya, Mbak Erika. Benar ya. Sebelumnya saya mau share dulu nih sedikit tentang profil beliau ya Pak Jody ya. Saya mau edifikasi dulu. Nah, saya kebetulan tuh memang sudah cukup lama mengenal beliau, Pak Jody ya. Jadi beliau tuh yang saya tahu dari pribadinya sendiri ya, beliau adalah orang yang humble, sabar ya, sangat kritis ya. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti langsung ditanyakan, Amerika gimana bisa dapat ini, bagaimana supaya beliau bisa menyampaikan itu kepada mitra-mitranya ya, supaya mitranya juga bisa dapat. Nah, ini profil singkat beliau ya. Beliau merupakan mantan eksekutif trainee ya di Volvo Heavy Equipment. Beliau juga sudah bergabung dengan For Life selama 10 tahun ya, di mana mulai joinnya itu di Juni 2011. Meraih peringkat Gold Elite pada bulan Juli 2021. Peraih Silver Dollar Award ya. Jadi ini Silver Dollar Award bukanlah kualifikasi yang bisa dicapai ya, tapi ini akan diberikan ya kepada mitra For Life yang memang memenuhi ya. Lalu juga pernah meraih Gold Gateway ke Brazil ya. President's Cup ketiga kalinya Pak Jody ya. Lalu yang terakhir memang beliau sudah cukup banyak yang mengetahui ya, beliau mempunyai grup yang besar di Indonesia maupun di luar negeri ya, terutama di Malaysia. Oke, Pak Jody, mungkin setelah itu kita sebelum mulai kita ada video dulu ya. Silakan untuk videonya. Oke, langsung saja mari kita beri sambutan yang luar biasa dan meriah untuk pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Gold Elite Bapak Agung Dwija Saputra. Oke, halo Pak Agung, semangat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Ya, bisa kedengaran Pak Agung? Udah, barusan di-unmute Pak Jody. Makasih, semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya luar biasa Pak. Suara saya kedengaran jelas Pak Agung? Semoga suara saya juga lancar Suara ya. saya jelas ya Pak Jody? Jelas Pak Agung, jelas. Oke Pak, iya sekali lagi kita ucapkan selamat ya Pak ya, bisa meraih Presiden Club untuk yang 3 kalinya nih, luar biasa nih Pak Agung. Kita mau tahu nih Pak, gimana Pak perasaannya dapetin Presiden Club bukan cuma 2, tapi bahkan 3 kali Pak Agung dapat Presiden Clubnya. Silakan Pak. Oke, Pak Jody, tunggu sebentar nih. Sebelum Pak Agung cerita lagi, kita mau lihat dulu nih ada video testimoni dari downline-downline-nya Pak Jody. Oh, ada ucapan selamat. Okay. Ada lagi dong, surprise kita banyak. Oke, udah siap Pak Agung? Sip. Oke, coba kita lihat, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat
kepada Pak Agung Dwi Jasaputra yang telah mengukir prestasi. Saya tidak banyak berpanjang lebar. Saya hanya mengatakan bahwa Pak Agung pantas untuk mendapatkannya, ya, karena dia memotivasi saya, mengajarkan saya, mengajarkan saya dengan sangat sabar, ya. Dan begitu juga kepada yang lainnya. Semoga cepat menjadi Platinum International Diamond. Semangat pagi para mitra for life di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Norman Gultom. Saya mengenal Pak Agung sebagai seorang sosok yang karena usia saya masih muda gitu ya. Saya melihat beliau sebagai seorang yang mampu untuk menemukan potensi-potensi juga bakat-bakat yang ada pada diri mitra-mitranya. Itulah yang saya rasakan karena beliau banyak sekali memberikan kesempatan, membukakan jalan, menunjukkan koridor-koridor yang akhirnya menempatkan saya kepada sebuah kesempatan untuk berkembang. Pak Agung selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana network marketing yang sebenarnya, bahwa memperkenalkan sebuah perusahaan for life kepada orang yang tidak kita kenal, dan orang yang tidak kita kenal itu kemudian menjadi keluarga. Dan itu yang saya rasakan ketika saya berada di timnya Bapak Agung Dwi Jasaputra yang hari ini telah berhasil meraih Gold Elite dan merupakan peringkat yang hari ini masih sangat langka sekali. Hanya baru ada 3 di dunia dan beliau adalah salah satunya. Sehingga itu pun secara tidak langsung beliau ingin berkata bahwa ketika saya berhasil, kita juga bisa. Kamu juga bisa. Semua orang yang hari ini mendengarkan, melihat rekognisi yang untuk Bapak Agung Dwi Jasaputra, semua orang bisa melakukan dan mencapai peringkat Gold Elite atau bahkan Platinum Elite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Pak Agung yang meraih peringkat yang begitu tertinggi di 3 orang untuk dunia dalam for life tersebut. Semoga Pak Agung sukses, sehat, dan memberikan semangat mahakarya buat for life tersebut, dan buat teman-teman yang lain yang belum bergabung bisa bergabung. Semoga kita ikuti jejak Pak Agung, karena ini merupakan suatu kekuatan menuju meraih impian masa depan yang sukses. Semoga Pak Agung dapat jadi Platinum International Diamond, dan kita ikut jejak beliau tersebut. Semangat pagi buat kita semua. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia, terutama buat saya pribadi dan juga buat ibu bapak pastinya yang hadir di sini pada acara rekognisi di mana kita melahirkan di Indonesia telah lahir seorang Gold Elite yang luar biasa. Pak Agung Dwi Jasaputra adalah seorang leader yang luar biasa, yang selalu memberikan inspirasi bagi saya, selalu memberikan motivasi. Itu yang saya kenal dari sosok Pak Agung. Jadi ketika saatnya saya kadang-kadang suka down ya, jadi saya sering sekali bertemu dengan beliau di kantor, dan saya selalu diberikan semangat, jadi selalu diberikan inspirasi, dan membuat saya itu selalu berani melangkah terus. Dan saya yakin, ketika kita memberikan sesuatu lebih daripada apa yang dibayarkan, suatu saat kita akan dibayar lebih daripada apa yang kita berikan. Itu karena motivasi-motivasi yang saya dapatkan dari Pak Agung. Terima kasih, semangat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra for Life. Alhamdulillah hari ini For Life Indonesia telah membuktikan lahir seorang Gold Elite. Hanya ada 3 orang, 2 lahir dari Indonesia. Prestasi yang begitu luar biasa. Pak Agung memang sangat layak. Pak Agung memang pejuang sejati karena memang beliau begitu sangat empati, begitu sangat membantu mitra-mitranya, terlebih saya Bapak Ibu. 9 tahun yang lalu saya ketemu Pak Agung. Bayangkan Bapak Ibu, saya bukan orang hebat, ya. Saya hanya seorang lulus SMA saja Bapak Ibu semua. Bahkan saya hanya sebatas penyandang cacat, penyandang disabilitas. Tapi ketika saya pertama kali bertemu dengan Pak Agung, kata-kata Pak Agung yang sampai detik ini masih tertanam di diri saya adalah, Li, kalau orang sukses dalam kondisi normal, kalau orang sukses dalam kondisi normal, itu biasa.
Tapi kalau hari ini kita bisa sukses dalam kondisi tidak normal, itu baru luar biasa. Kenapa beliau berkata demikian ke saya, Bapak Ibu? Karena beliau melihat saya tidak biasa seperti orang pada umumnya. Yang sungguh luar biasa. Beliau sangat humble, sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Kemana-mana sama saya dulu ya, waktu kita memulai bisnis ini. Kalau saya bilang, Pak Agung nasi padang pahit, kita nyari warteg aja. Karena memang masih dalam perjuangan, Bapak Ibu ya. Tapi hari ini luar biasa beliau memberikan selalu yang terbaik buat mitra-mitranya. Selalu mengingatkan bukan hanya sebatas sukses di dunia saja, ya. Bukan hanya sukses apa yang kita inginkan hari ini, Bapak Ibu. Tapi beliau selalu bilang ya, hari ini kita berbisnis di For Life bukan hanya for life untuk kehidupan ini saja, tapi juga afterlife. Ya, sekali lagi, kalau Pak Agung saja bisa, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua pastilah juga bisa seperti Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Biasa. Ternyata masih terselip ada ucapan-ucapan selamat juga, tidak hanya upline tapi mitra-mitranya Pak Agung juga. Oke, tadi kalau saya lihat ada domain-domain Pak Agung yang sangat diandalkan ya oleh Pak Agung tentu saja. Nah, mungkin mau langsung talk show aja nih kita ya, Pak Jody. Langsung kasih pertanyaan nih, mumpung masih jam segini, supaya nanti semua ada pertanyaan dari Mitra For Life itu bisa terjawab ya. Silakan Pak Jody. Iya, gimana tadi Pak Agung perasaannya untuk bisa meraih Presiden Club bisa sampai 3 kali nih Pak? Pada penasaran juga nih Pak, apa resep rahasianya? Ya, pertama-tama ya Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi bersyukurlah Pak Jody, karena pencapaian-pencapaian itu kan, pencapaian besar itu kan terjadi karena kerja tim. Jadi ya bersyukur saya punya tim-tim yang hebat ya, punya mentor yang hebat seperti Dr. Jess Kim. Thank you Dr. Jess Kim, you are my great mentor. I love you, Dr. Jess. I miss you. Dan saya juga punya banyak sekali mitra-mitra yang luar biasa, yang itu mungkin sebagian perwakilan ya. Ada Pak Ali, ada Pak Pranyoto, ada Norman yang masih muda, ada Bang Ade, ada Dr. Rosmaida ya. Dan itu hanya yang di Jakarta, belum yang di luar-luar kota, bahkan yang di luar negeri. Jadi yang jelas perasaan saya adalah Pak Jody, saya semakin meyakini seperti kata Dr. Jess, bahwa bisnis ini memang tidak ada batas impiannya. Kita sendiri yang harus menentukan sampai sejauh mana kita ingin melangkah. Karena waktu pertama kali saya ketemu dengan Dr. Jess, ya, saya ingat kata-kata Dr. Jess. I remember what you said, Dr. Jess. Kata Dr. Jess, find temukan visi besar, the big vision of our life. Temukan itu. Karena dengan kita bisa menemukan big vision of our life, ya, visi yang besar di for life, maka kita bisa melangkah sampai sejauh yang kita inginkan. Karena kita ada di perusahaan yang terhebat, dengan produk yang hebat, dengan sistem bayar bonus yang hebat, ya, dengan dukungan perusahaan yang hebat. Saya selama pengalaman saya ikut beberapa perusahaan network marketing, belum pernah yang saya alami seperti for life. Dalam satu kegiatan itu kita bisa dapat berkali-kali promo. Ada promo jalan-jalannya, nanti ada promo produknya, nanti ada promo hadiah uang cashnya. Itu biasanya satu perusahaan ya satu promo ya satu hadiahnya. Ini kalau kita bisa ngejar itu berkali-kali lipat. Ada bonus buildernya, ada bonus break ranknya, contohnya ada bonus. Itu tuh luar biasa. Jadi ya perasaan saya kalau boleh diungkapkan Pak Jody ya rasa bersyukur yang sangat-sangat besar karena ada di perusahaan yang tepat. Saya nggak perlu ganti perusahaan. Dan saya ada di perusahaan yang rising star, yang selalu bertumbuh, bukan perusahaan yang lagi biasa. Perusahaan kalau sudah lewat 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, omsetnya turun. Ini for life kan malah naik, gitu. Dan juga saya baru meyakini bahwa ternyata banyak pertanyaan dulu ya, Pak Agung, bisa nggak bisnis marketing menjadi pegangan untuk masa depan, gitu kan? Kan orang ragu kan, karena belum. Benar nggak sih bisa untuk jangka panjang? Ya tadi buktinya tadi ditulis saya udah 10 tahun lebih, omsetnya bukan turun malah naik gitu ya. Mitra-mitra yang sukses di saya juga tambah banyak. Artinya ini memang sesuatu yang worth it lah, sangat berharga dan layak diperjuangkan. Dan teman-teman semua yang hadir di sini bersyukurlah karena teman-teman ada di tempat yang tepat.
Karena di luar sana masih banyak sekali leader-leader yang keluar masuk multi level, hanya dapat uang tapi nggak dapat bisnisnya, mereka nggak dapat yang namanya kestabilan, mereka ganti-ganti perusahaan, mereka tidak. Kalau sudah ganti-ganti perusahaan, kapan kita mau bicara tentang passive income, kapan kita mau bicara tentang mewariskan gitu ya, nggak akan ketemu itu. Terima kasih Pak Jody. Oke, berarti memang for life itu layak untuk diperjuangkan ya, Sangat, Pak Agung ya. Sangat layak, harus bersyukur. Oke, aku mau tanya nih Pak Agung, penasaran sih sebenarnya, apa sih yang memotivasi Pak Agung untuk selalu kejar, selalu dapat President's Club? Saya lihat kan setiap ada periode baru itu pasti langsung dapat itu Pak Agung, kejar terus. Nah ini sebenarnya apa sih yang memotivasi Pak Agung? Ya, kalau memang kita ada kesempatan untuk meraih itu, ya kita harus usahakan yang terbaik. Karena bisnis ini kan bisnis inspirasi, bisnis ini bisnis energi, bisnis ini bisnis motivasi. Jadi ya harus kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, agar itu menjadi inspirasi, motivasi, dan energi buat semua mitra-mitra kita secara khusus ataupun mitra-mitra Forex secara umum. Ya, ini luar biasa, karena yang saya senang dari bisnis ini, saya sudah melihat di banyak negara, di banyak kota, betapa banyak orang-orang bisa mewujudkan impiannya ya yang dia kehendaki dengan kendaraan for life. Yang ingin bebas waktu dengan finansial yang tetap terjaga bahkan naik ada. Yang mereka ingin bebas hutang ada, yang mereka ingin bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri ada gitu kan. Tidak ada batasan impian. Tadi saya bilang yang penting temukan visi besarnya for life. Temukan itu. Apa yang kita inginkan. Ya, bahkan mereka ingin tetap berada di ladang amal kebaikan yang tidak terputus sampai nanti mereka meninggal dan dikenang sebagai orang baik. Forex sanggup memberikannya karena kita di jalan itu. Ya, luar biasa tuh Mbak Erika. Jadi itu motivasi saya. Senang sekali kita bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi energi buat orang lain. Ya. Itu yang menjadi motivasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik. Terima kasih atas bantuan company juga. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi tidak hanya perasaan gembira Pak, tapi juga semangat ya Pak ya untuk terus membantu orang lebih banyak lagi ya Pak Agung ya. Wow, luar biasa Pak. Boleh tahu nih Pak, kira-kira kalau Bapak boleh bagi tipsnya setiap kali tahu pasti ada kualifikasi presiden tetap lagi atau bahkan kemarin ada challenge new rank insentif ya Pak ya supaya Bapak bisa meraih juga peringkat tertingginya. Ada persiapan khusus nggak yang Pak Agung lakukan, misalnya mungkin ada koordinasi sama mitra-mitranya atau ada persiapan apa Pak, boleh di-sharing Pak Agung? Jadi Pak Jody ini barusan saya lihat ini dari Pak Nazrul ya, luar biasa Pak Nazrul. Beliau juga teman saya, bahkan menjadi inspirasi ya tentang semangat muda, energik ya, dan semangat menolong orang lain. Ya memang persiapan yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya lakukan gini, sumber kesuksesan kita itu kan dari Tuhan kan. Jadi lakukan apa yang terbaik yang Tuhan suka. Jadi pertama kita harus maksimalkan apa yang menjadi usaha manusia, kita berikan yang terbaik kepada member-member kita, didik mereka menjadi leader-leader mandiri ya. Didik mereka untuk selalu siap menghadapi tekanan melalui rintangan, tantangan ya, untuk selalu berjiwa besar, untuk selalu bersyukur. Setelah itu ya kita kembali kepada diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat lagi pada yang Sang Maha Pencipta ya, Sang Maha Kuasa gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliaulah yang sanggup memberikan semua kemudahan dalam prestasi kita ini ya. Waktu itu memang Pak Nazrul sempat bertanya pada saya, Pak Agung, apakah ada rahasia yang Pak Agung lakukan untuk mencapai prestasi besar? Terus beliau tanya, apakah Pak Agung ada sedekah? Betul Pak Nazrul, saya bilang begitu. Karena kalau niat kita membantu banyak makhluk Tuhan, kita banyak membantu makhluk Allah, dan dengan kasih sayang, dengan nasihat ya, dengan berbagai macam hal kebaikan yang bisa kita bagi, manusia saja kalau kita berikan kebaikan, berterima kasihnya luar biasa. Orang butuh pertolongan, kita tolong, aduh terima kasih, itu luar biasa. Dia ingat, mungkin dia doa sambil menangis gitu kan. Ya, apalagi Tuhan, Allah yang Sang Maha Pencipta gitu kan. Jadi perbanyaklah menolong orang, karena kita nggak pernah tahu doa mana. Ini ada satu cerita ya.
Maaf ini agak panjang nih kalau saya sharing ya, tapi maksud saya biar nggak kepotong, biar pada nangkap inspirasinya. Gini, dulu ada orang yang usia tua tapi sehat. Ditanya, apa sih rahasia kamu panjang umur tetap sehat? Apakah kamu punya doa-doa khusus gitu kan? Apakah kamu punya hal-hal yang kamu amalkan gitu kan, kebaikan? Dia bilang, saya ini bisa umur panjang karena saya sering nolong orang, sering sedekah. Setiap kali saya sedekah, saya bantu orang, ya kan? Orang tuh bilang, terima kasih, semoga kamu panjang umur, kamu tetap sehat, diberikan banyak kebaikan. Berapa banyak tuh orang, kalau kata dia, berapa banyak orang yang sudah saya bantu dan mendoakan, makanya sekarang saya jadi panjang umur, kata dia, dan tetap sehat. Sama, saya kalau misalnya kita lagi di jalan gitu ya, ketemu orang yang butuh, orang punya dagangan, nggak ada yang beli, kita beli, ya kan? Mungkin kita lebihkan, kita beli mungkin harganya cuma 10.000, kasih saja 100.000 kalau kita ada dana, atau 50.000 atau 20.000, lebihkan saja. Itu kadang-kadang kita bisa lihat dengan mata berkaca-kaca, mereka berdoa, alhamdulillah, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya ya Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam perlindungan Tuhan, perlindungan Allah. Bapak bayangkan kalau kita bantu banyak orang dan dia doakan, mudah-mudahan Bapak ditambah rezekinya ya Pak. Pertama nggak rezeki kita. Karena kita nggak pernah tahu doa mana dari orang-orang seperti itu yang mereka bersyukur, itu mungkin langit itu langsung bergetar kalau mendengar cerita mereka dengan air mata yang hampir keluar. Mereka nggak pernah dikasih orang 100.000, Bapak Ibu tiba-tiba kasih mereka 100.000, itu air mata bisa sambil menetes dan mereka bilang, aduh Pak, alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik, lebih banyak Pak, lebih berkah. Itu kira-kira persiapannya Pak Jody. Jadi secara teknis latih sebanyak-banyaknya leader mandiri kita. Jadi saya memang seperti tadi kata Dr. Smaida, Norman, Pak Ali, saya selalu berlaku sebagai teman dengan mereka, mitra ya. Saya bukan bos buat mereka, tapi saya selalu memberi inspirasi kepada mereka bagaimana menjadi seorang leader dari pengalaman saya. Dan saya paham bahwa dengan menjadikan mereka leader mandiri, mereka siap menghadapi setiap problem yang ada, mereka siap untuk mencapai impian besar mereka bisa lihat visi besar mereka, maka mereka akan menghasilkan yang terbaik ya. Dulu Dr. Rosmaida saja pernah waktu masih di awal-awal, Pak Agung, saya pengen sekali punya grup yang seperti orang lain lah, udah jalan. Ini grup saya belum ada orang, Pak Agung, hanya pemakai saja gitu. Dan pesan saya, dan waktu itu dia ngadu dengan saya dan Pak Ali, pesan saya dan Pak Ali, saya bilang, Dr. Smaida, terus lakukan kebaikan Dr. Smaida. Percayalah, satu saat terus tuai kebaikan. Nanti kita akan menuai, terus tanam kebaikan, tabur. Ya, karena Tuhan nggak akan tidur. Dan sekarang terlihat yang tadinya keluarga tidak mendukung, sekarang keluarganya mendukung semua. Tuhan itu Maha Pemurah. Kalau kita cinta pada makhluknya, maka Dia akan mencintai jauh lebih cinta lagi kepada kita. Karena memang cinta pada makhluk itulah kunci untuk kita lebih cepat berkembang. Saya rasa itu Pak Jody, dan itulah kenapa saya ada di Forever. Persiapan yang saya lakukan adalah saya selalu membuat mitra-mitra saya bisa melihat visi besarnya For Life, yakin dengan impian besar mereka, ya, selalu berusaha melakukan yang terbaik dengan semangat kebaikan, berbagi ilmu yang bermanfaat, berbagi ilmu berbagi ilmu yang kebaikan, selalu dalam kebaikan, dan selalu memperbaharui niat-niat mereka. Karena kalau kita sudah berbuat yang terbaik, nggak usah kita minta, orang saja kita bantu bisa membalas dengan doa yang baik ya, mungkin dengan bantuan tenaga, apalagi Sang Maha Pencipta. Dia pasti akan memberikan terbaik pada waktu kita sudah berusaha yang terbaik ya yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, nah tadi kalau saya bisa ambil sedikit aja ya. Jadi persiapan itu kurang lebih mulai dari niat baik dulu ya Pak Agung ya, untuk menolong orang lain. Dari situ kita bisa mulai lagi banyak berkah-berkah yang masuk dari luar yang tidak kita ketahui ya, dari doa misalnya seperti itu ya Pak Agung ya. Ya. Oke. Kita nggak pernah tahu kita dari doa yang mana, dari usaha kita yang mana. Tapi tetap ya kuncinya adalah maksimalkan ikhtiar manusianya, menyiapkan tim yang terbaik, menciptakan leader-leader mandiri. Setelah itu ya lakukan hal-hal yang membuat Sang Maha Pencipta cinta pada kita, itu aja. Mudah-mudahan kita sukses bersama.
Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, Pak Agung punya nggak sih siapa orang yang berpengaruh atau siapa sih role modelnya Pak Agung dan mengapa nih Pak Agung pilih beliau gitu? Role model saya adalah the best mentor ya, Dr. Jess Kim dalam bisnis ini. Kenapa? Karena Dr. Jess Kim itu benar-benar mengajarkan saya menjadi seorang great leader. Dr. Jess Kim itu dia benar-benar penuh dengan kasih sayang, tapi dia tegas pada waktu dia menemukan hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai seorang leader. Dia bisa mendorong, ya, dia bisa memberikan visi yang besar, ya, dia bisa membuat kita yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang tepat. Tadi kan beliau bilang apa? Saya sudah di bisnis ini mungkin dia sudah 20 tahun lebih. Dan dia bilang kita sudah ada berada di tempat yang tepat. Apa yang kita inginkan kita bisa capai. Anda ingin dapat passive income, financial freedom, kita akan dapat, kata Dr. Jess Kim tadi ya. Kita ingin time freedom, kita akan dapat gitu. Dan kita harus percaya pada mereka yang sudah melaluinya gitu ya. Jadi itu role model yang luar biasa. Karena saya bergabung dengan Dr. Jess Kim dulu gini. Nggak apa-apa ya Pak Jody sama Erika, saya agak panjang lebar ya. Suara saya nggak putus-putus ya? Enggak ya. Pak, lancar. Karena ini saya ingin, makanya saya selalu bilang, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Karena Anda nggak akan tahu di pertemuan mana Anda termotivasi, Anda terinspirasi. Penting sekali. Jadi kalau teman-teman mau mengundang mitra-mitra, ya lakukanlah. Karena pertemuan itu kita nggak pernah tahu ada cerita-cerita mana yang membuat Anda belajar menjadi seorang leader, mengeluarkan kemampuan terbaik. Jadi gini, dulu waktu saya gabung di Forlife itu, saya sebenarnya udah tahu Forlife dari zaman Pak Ali. Jadi Pak Ali dulu gabung di Forlife, saya belum waktu itu, karena kantor belum buka, gitu ya. Terus satu hari, begitu kantor buka, saya dapat kabar tuh dari teman saya, dia punya saudara dari luar negeri lah. Dia bilang, Pak Agung ini ada perusahaan baru buka, Forlife. Oh, Forlife kayaknya saya pernah dengar, di mana? Di Balai Kartini. Akhirnya saya datang, ya. Jadi di situ saya mulai melihat, kok ada perusahaan multi level, ya, yang hadir ramai sekali, ya mungkin hampir 1000-an orang, tapi bukan orang-orang multi level di dalamnya, orang-orang terdidik, ya orang-orang yang ya kayak orang-orang terdidik lah gitu ya, komunitas yang berbeda, tapi kok bisa gabung dalam komunitas MLM gitu ya, komunitas terdidik tapi gabung di marketing gitu loh, itu luar biasa tuh. Terus habis itu saya mulai berpikir nih, saya harus pilih leader, karena saya harus menentukan siapa yang akan jadi leader saya. Jadi saya hadir di situ, saya lihat banyak leader-leader, dan akhirnya selama 3 minggu saya datang ke kantor, saya banyak bertanya gitu ya, sampai saya ketemu dengan Dr. Jess Kim. Ya, Bapak Ibu tahu apa yang membuat saya bergabung? Jadi hari itu setelah sekian lama Dr. Jess pendekatan, Dr. Jess saja pendekatan ke saya butuh waktu, nggak langsung gabung saya. Ya, ini satu pelajaran bahwa kalau kita melihat satu mutiara, kita harus benar-benar jangan pernah putus asa, terus jaga hubungan. Kita nggak pernah tahu kapan dia akan bergabung. Saya prospek Pak Ali 6 bulan dia baru bergabung, tapi jadi luar biasa tuh, jadi permata saya sekarang gitu ya. Jadi waktu itu kata Dr. Jess, Agung, ayo kamu pilih satu orang saja yang kita akan prospek. Waktu itu saya punya teman di Bogor gitu ya. Kita mau jalan, waktu itu saya kira Dr. Jess waktu itu dia ada bawa satu kendaraan, ternyata kendaraan nggak dipakai, akhirnya kita naik kendaraan biasa, taksi kan ke Bogor, ya. Janji sama teman saya itu. Ternyata teman saya itu, Gung, gue udah di depan hotel lo nih, nanti gue balik lagi ya, gue udah lewat segala macam. Saya sama Dr. Jess tuh baru kenal, itu kita udah nunggu 2 jam. Bapak Ibu bayangkan, orang baru kenal, bisa aja Dr. Jess marah-marah ke saya, betul nggak? Kamu ini pembohong, Agung. Ada orang. Jadi saya udah siap tuh kalau dia mau marah, dia nggak percaya, mau gimana lagi, orang teman saya nggak datang, itu teman dekat saya loh. Bayangin nggak datang, bilang gue udah mau dekat, gue tadi lewat situ, kalau lo nggak bisa lo bilang kan gitu. Jadi kita nunggu. Dan itu udah Dr. Jess bilang, Agung kamu makan dulu. Saya udah makan, udah nunggu 2 jam lebih, hampir 3 jam nggak datang. Akhirnya Dr. Jess cuma bilang gini, Agung, katanya teman kamu nggak menghargai kita ini katanya. Maksudnya mungkin dia nggak serius. Nggak apa-apa, kita pulang aja. Nah pulang, Bapak Ibu bayangkan itu hari Minggu di Kota Bogor, crowded, dari puncak pada turun gitu kan. Taksi udah nggak ada, kita kan nggak bawa mobil nih. Dan kita lagi pakai jas gitu kan. Dr. Jess bilang,
Agung, no problem. Kenapa? Dia lihat saya bingung nih. Mau ngomong apa sama Dr. Jess? Kan baru kenal kan. Image-nya udah jelek banget kan. Udah nggak dapatin janji, mau kendaraan juga repot gitu kan. Kata Dr. Jess, kenapa? Saya bilang, no taxi Dr. Jess. It was Sunday. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, naik angkot. Bayangkan Bapak Ibu, Dr. Jess Kim naik angkot pakai dasi, berdua naik angkot, beneran naik angkot ini. Ini saya cerita nih, nggak tahu kalau udah ada pernah dengar. Naik angkot. Bayangin di angkot orang pada bingung nih, orang ngomong bahasa Inggris, ganteng-ganteng gitu. Ngomong bahasa Inggris di angkot. Menuju Baranang Siang mau naik bus. Begitunya mau menuju Baranang Siang, di sebelah kiri ternyata ada taksi-taksi yang parkir kan. Dr. Jess bilang tuh ada taksi, kita turun. Udah kita turun. Terus akhirnya naik taksi. Begitu kita mau jalan, udah tahu sendiri kan puncak lagi turun kan, macet. Bayangin, udah nggak ketemu orangnya, naik angkot, macet pula. Jadi saya ngerenung gitu. Saya ngerenungnya gini, saya lagi merenung tuh. Ini orang kok nggak marah sama saya ya, nggak nuduh kamu ini pembohong, kamu ini ngabisin waktu saya gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu, waktu saya lagi merenung itu, Dr. Jess kan ngeliat saya. Dia langsung bilang, "Hei Agung," kata dia, "kamu jangan sedih." Dikira saya sedih karena nggak ketemu orang. Itu biasa, kata dia. Itu biasa. Nanti akan ada lagi yang lebih banyak lagi orang yang akan kita ketemu. Itu biasa. Itu memang teman kamu, tapi dia tidak menghargai kamu. Jangan dipedulikan. Kita masih ada yang lain. Yang saya pikir waktu itu, saya biasa motivasi orang. Sekarang saya dimotivasi. Biasa ya. Dia nggak marah, dia malah ngasih satu keyakinan. Akhirnya besok hari Senin itu saya join. Dr. Jess, sore-sore saya bilang, saya join Dr. Jess di bawah Anda. Dr. Jess bilang, wah Agung, luar biasa. Kata dia, kamu kenapa milih saya? Saya dapat pengalaman sebagai seorang leader. Dia tidak marah pada saya, dia tidak menuduh saya pembohong, dia nggak sombong. Naik angkot gitu loh. Naik angkot, naik pakai jas. Luar biasa kan seorang leader. Nah itu saya beruntung ya. Dan saya rasa bukan hanya Dr. Jess, banyak teman-teman di sini punya leader-leader yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Dan itulah kehebatan dari bisnis marketing. Kita bisa belajar dari orang jenis mana aja. Anda mau patah semangat, Pak Ali pakai tongkat bisa berhasil, gitu kan? Itu kan satu motivasi yang bisa menjadikan satu inspirasi lebih buat kita. Anda pernah berpangkat, Dr. Rosmaida dulu mantan direktur, ya kan? Mau menurunkan harga dirinya gitu ya, merendahkan hatinya ya, bukan merendahkan diri ya, merendahkan hatinya untuk, dan sekarang beliau sekeluarga yang mendukung. Kata Dr. Rosmaida, baru sekarang saya mengalami satu bisnis, semua keluarga saya punya penghasilan. Kalau saya jalan-jalan bisa satu keluarga, ya nggak punya bos. Kalau dulu saya ingat waktu Dr. Rosmaida baru jalan-jalan pertama kali keluar negeri dari Fora, dia bilang, Pak Agung, biasanya saya waktu jadi direktur, kalau saya dapat jalan-jalan nih, pulang tuh saya udah mikir mau kerjaan apa lagi, target apa lagi gitu ya. Beban pekerjaan ada. Kalau hari ini begitu saya pulang, plong saya, nggak ada yang merintah saya, nggak ada. Saya sendiri yang menentukan target. Jadi beda gitu suasana jalan-jalannya. Jadi itu menurut saya. Jadi teman-teman bersyukurlah pada leader-leader kita karena mereka bisnis ini bisnis inspirasi. Saya sangat suka sekali, banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita ceritakan. Makanya selalu hadir. Bisnis kita bisnis cerita. Kalau ingin dapat banyak cerita, banyak-banyaklah hadir. Cerita saya Bapak bisa pakai, Ibu bisa pakai, teman-teman bisa pakai buat ke orang lain. Betapa Pak Agung dapat bergabung dari orang yang luar biasa gitu kan. Itu kan menjadi satu inspirasi buat kita semua. Jadi luar biasa ya begitu. Saya rasa itu Mbak Erika. Wow, luar biasa ternyata sosok upline yang sangat menginspirasi Pak Agung. Iya, role model saya. Jess. Thank you Dr. Jess, you are my best leader, my best mentor. Dan akhirnya kamu duplikasi ke Pak Agung nih, di mana mitra-mitranya juga ya menjadikan Pak Agung sebagai role model. Sebelum saya lupa ya, ada satu cerita. Waktu itu saya pertama kali ke Korea. This the first time I went to Korea, ketemu Dr. Jess, ketemu Bonnie Taylor juga pertama kali di sana. Ketemu Bonnie Taylor pertama kali. Dan waktu saya naik panggung, saya kan sharing kan, dikasih kesempatan sharing. Terus Dr. Jess selesai saya sharing, Dr. Jess bilang, Agung ini banyak sekali orang-orang Korea bilang, Agung, Pak Agung itu gayanya udah seperti Dr. Jess, cara bicaranya, karakternya. Ya makanya Dr. Jess bilang, energi yang baik akan menarik energi yang sama akan menarik energi yang sama. Kalau kita penuh ketulusan, maka akan menarik orang-orang yang tulus lainnya.
Ya, jadi itu penting sekali untuk kita selalu dalam vibrasi energi positif, sehingga orang-orang positif akan datang. Dia akan bantu kita, dia akan menarik. Energi yang sama akan saling tarik menarik. Makasih Pak Jody, benar sekali. Jadi terduplikasi juga ya Pak Agung ya, dari apply-nya ke Pak Agung kayak mitra-mitranya juga nih kayaknya terduplikasi nih, luar biasa semua. Oke, iya. Nah, mungkin saya yakin pasti ada ya Pak, di mana saat kondisi-kondisi mungkin bisa dibilang ibaratnya kondisi sulit ya Pak Agung ya, di mana mitra-mitranya mungkin sedang dalam kondisi sulit yang mereka mau coba meraih peringkat baru mungkin belum bisa meraihnya Pak, atau ada yang mencoba untuk meraih target tertentu belum bisa meraihnya Pak. Nah, kira-kira dari Pak Agung, cara apa nih Pak untuk bisa tetap memotivasi agar mitra-mitranya nggak menyerah atau nggak putus asa Pak, walaupun mungkin ada target yang belum tercapai Pak? Ya. Silakan. Itu tadi Pak Jody, dari pengalaman saya, kalau kita ingin leader kita menjadi baik, ya mulai dari diri kita sendiri, ngasih contoh kan begitu. Jadi saya selalu memberikan pemahaman, pandangan ke mitra saya. Kalau ada masalah, kita coba atasi sendiri. Maksudnya dalam arti kita coba atasi, dalam arti masalah itu harus ke atas ya, jangan ke bawah ya, jangan ke mitra kita. Kita harus coba semaksimal mungkin mengatasi itu. Contoh, ada mitra saya yang di bawah ngadu upline-nya, upline saya begini. Posisi saya tidak membela, tapi saya memberikan pandangan agar dia memahami dan menerima kembali, mereka jadi akur lagi. Karena saya selalu tanamkan, jangankan kita dengan orang yang berbeda, orang yang bukan satu keturunan. Kadang-kadang dengan adik kakak kita aja, dengan orang tua kita aja, kita bisa salah paham, betul nggak, Bapak Ibu? Tapi yang penting tanamkan semangat. Walaupun kita salah paham, maka pertama selalu berorientasi temukan solusi. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kan kalau kita dengar si A sama si B lagi ribut nih, upline sama downline contohnya. Si A bilang upline saya begini-begini, si B bilang downline saya begini-begini. Nah, kita arahkan ke mereka, si A, kamu downline, ya kan? Maka kamu harus berorientasi pada solusi. Si B, kamu upline, kamu juga berorientasi pada solusi. Jangan kita hari ini nggak bicara siapa benar, siapa salah, tapi kita bicara bagaimana yang terbaik untuk A maupun untuk B. Apa yang Anda inginkan kita sama-sama. Jadi selalu arahkan ke arah solusi, Pak. Bukan mencari, dia ini salah kekurangan ini, si ini salah kekurangan. Jangan. Arahkan, oke. Semua orang punya kelebihan, semuanya punya kekurangan. Sekarang kamu maunya apa, si A maunya apa, si B maunya apa, yuk kita sama-sama cari solusi. Itu satu, ajaran pertama yang harus dipahami. Jadi dalam setiap masalah, Pak Jody, tadi nggak mencapai target, nggak apa-apa. Yuk, ke depannya kita mau seperti apa gitu loh, Pak Jody. Jadi dalam hal yang kondisi, jadi saya punya pondasi-pondasi yang sudah saya tanamkan di grup saya. Ya, pertama kalau punya masalah berorientasi pada solusi. Kedua, kalau punya masalah, selesai masalah harus lebih akrab. Jadi masalah itu nggak ada, bukan sesuatu hal yang harus kita hindari. Masalah itu bisa saja saling terjadi, salah paham bisa terjadi, ya kan? Beda pandangan bisa terjadi, merasa diri tidak diperhatikan bisa saja terjadi. Tapi tanamkan selesai masalah harus lebih akrab. Jadi kadang-kadang orang heran. Si A sama si B ini ribut terus, tapi kok setelah itu akrab gitu. Nanti beda pandangan akrab lagi, ya nggak masalah. Kita aja sama kakak adik kita aja salah paham kan nggak pisah juga kan. Akhirnya kan saling. Intinya pertama temukan solusi, orientasi solusi. Kedua selesai masalah lebih akrab dan belajar saling memahami. Oh si A ini karakternya begini, si B ini karakternya begini, ya kan. Dengan lebih memahami, otomatis lebih gampang untuk menemukan penyelesaiannya. Dan satu lagi, mentor saya Dr. Jess Kim itu luar biasa. Dulu saya pernah jalan-jalan ya ke Serang ya, kita lagi prospek di jalan. Dr. Jess bilang, Agung, apakah di grup kamu sudah punya masalah? Kan Dr. Jess tadi bilang saya terbiasa mengatasi masalah saya kan, saya nggak biasa mengadu karena saya leader. Selama saya masih bisa saya handle. Kalau nggak bisa baru saya minta bantuan gitu loh. Jadi saya handle ya. Saya bilang Dr. Jess ya selama ini masih bisa dihandle lah, masih bisa ditangani lah, nggak ada hal yang nggak ada yang heboh-heboh banget lah. Dr. Jess bilang kalau gitu grup kamu belum besar Agung. Kalau grup belum ada masalah berarti grup kamu belum besar. Karena kalau semakin banyak masalah berarti grup tuh udah mau jadi besar. Karena udah makin banyak orang kan.
Dan itu ternyata didengar oleh mitra-mitra saya yang hari itu hadir, yang salah satunya Bu Rati. Dan waktu kita ada masalah, Bu Rati ada masalah di grupnya, Bu Rati hanya WA saya gini, Pak Agung, memang kita lagi ada masalah ya, tapi ya wajar lah Pak Agung, kita kan mau jadi besar. Jadi masalah itu jadi ringan ya, karena ada visi, ada persepsi yang sudah dibangun bahwa kalau ingin besar ya jangan takut dengan masalah. Masalah itu kan datang karena grup kita makin besar. Dan itu akhirnya masalah-masalah itu jadi ringan gitu, karena sudah ada mindset yang benar bahwa kalau mau besar ya harus siap punya masalah, dan masalah itu bisa diatasi dengan mencari solusi ya, dan setelah selesai masalah lebih akrab. Begitu. Baik, mungkin kalau saya bisa lihat cara untuk memotivasi masing-masing leader ini berbeda-beda ya. Kalau misalnya versinya Pak Agung itu lebih mengayomi ya Pak Jody ya. Jadi lebih kalau misalnya ada permasalahan itu harus di posisi netral ya. Jadi tidak boleh mana yang benar, mana yang salah. Kita harus temukan solusi ya. Dan pasti harus ditanamkan itu kita harus saling memahami ya Pak Agung ya. Supaya grup kita bisa lebih besar lagi nantinya. Nah, kalau begitu saya boleh tanya nih Pak Agung, kan kemarin baru bulan Juli ya Pak Agung break ke Gold Elite. Nah, kira-kira ada nggak Pak pengalaman yang menarik, yang mengesankan gitu selama Bapak perjalanan untuk break Gold Elite ini dan mendapatkan PC member? Jadi waktu saya mau break Gold Elite itu kan itu tadi kita bilang dari awal kita suka kita udah bikin tuh, saya udah bikin satu pernyataan 2021 Timbon Gemilang, bersinar gemilang, kan kita waktu itu sign kan judulnya ya. Jadi saya udah tanamkan dari awal ke teman-teman, tahun 2021 itu kita akan bersinar gitu. Masalah bersinar kan nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata begitu masuk bulan Juli itu kan volume luar biasa ya, baru awal bulan udah deng. Kita nggak pernah tahu dari mana gitu kan. Dan satu pengalaman saya, waktu itu saya udah siap-siap nih. Saya udah siap-siap, dengan si A ini saya bisa jadi Gold Elite udah pasti nih. Ternyata si A ini kena masalah gitu kan. Waduh, gitu saya pelajari lagi, oh ternyata ada si B yang bisa bantu saya. Dan akhirnya itu tadi, ternyata kalau kita sering memudahkan urusan makhluk Tuhan gitu kan, kita sering membantu mereka dengan ikhlas, ya pokoknya dengan segala kebaikan lah. Maka tiba-tiba Tuhan tuh kasih jalan aja. Jadi saya tuh tadinya udah hampir gagal gara-gara si Ani punya masalah, tiba-tiba ada si B yang bisa bantu, dan dengan senang hati, dengan gembira dibilang, ayo Pak Agung kita sama-sama gitu kan, dan akhirnya tercapai gitu. Itu luar biasa. Jadi itu yang saya sering tanamkan, berlakulah yang terbaik kepada sesama makhluk Tuhan, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan membalas dengan kebaikannya. Karena sukses besar tuh sukses besar harus dibangun dengan kerjasama grup, dan sukses besar tuh ya kita harus lakukan dengan semakin mendekat pada yang maha sukses kan gitu. Iya, gitu Mbak Erika. Jadi udah hampir gagal nih gara-gara si A-nya bermasalah, ternyata ada solusi di si B gitu loh. Dan itu ya terjadi ya. Dan itu bukan simsalabim, karena tadi hukum tabur tuai kan, kita sudah banyak menabur kebaikan, ya kita akan menuai pada waktu kita butuhkan gitu. Jangan pernah kecewa, saya bilang ke teman-teman, kita mungkin punya kehendak, ya menurut kita saat ini yang terbaik. Tadi kan Erika tanya kalau mitranya nggak mencapai peringkat gimana. Menurut kita mungkin itu yang terbaik. Atau kita punya mitra yang kita udah perkirakan dia bakal jadi orang hebat karena dia punya hebat. Ternyata nggak berjalan. Percayalah, selama kita bersyukur, ya kan, kalau kita bersyukur Tuhan akan tambah nikmatnya. Maka pasti akan Tuhan. Dan yakinlah, berdoalah Tuhan, minta kepada Tuhan untuk ganti yang lebih baik. Itu udah pengalaman saya. Mungkin buat catatan buat teman-teman ya yang baru dengar, dulu saya sering kali menghadapi masalah begini. Si ini nggak cocok dengan si ini minta dengan ini kan gitu kan ya. Kok dia udah nggak gabung? Dulu kan dia mitra saya, tapi kan sudah nggak gabung. Kok dia tiba-tiba gabung ke sana? Marah nih, gitu ya. Selalu saya bilang, orang itu orang bebas. Selama dia free, walaupun dulu kita pernah prospek, ikhlaskan saja, betul nggak? Dia kan boleh pindah kemana-mana sesuai, kecuali dia jadi mitra kita, dia pindah ke orang lain, itu lain masalah ya. Ini pondasi bagi saya, bagi saya. Dan selalu ikhlaskan, saya bilang, minta ganti yang lebih baik, gitu. Dulu saya pernah punya pengalaman, ada satu orang teman saya, mitra saya lah, waktu saya lagi di Palembang,
Dia dari Lampung, saya lagi di Palembang. Saya lagi ketemu dengan prospekan saya, dia ada kirim orang. Begitu saya lagi prospek, tertarik nih undangan dari Lampung. Yang dari Lampung kan itu kiriman tuh. Cuman dia bilang gini, Pak Agung, saya punya ini kan yang ngajak saya dari Lampung, padahal saya dari Palembang. Boleh nggak saya join sama orang Palembang yang nggak ada lagi saya prospek? Kan luar biasa nih. Undangan dari Lampung, minta join ke orang Palembang. Saya bilang, Pak, itu sebenarnya hak Bapak. Bapak orang bebas. Tapi secara etika saya tetap harus ngasih tahu yang orang Lampungnya kan. Bapak secara etika kan. Bapak diundang, harusnya Bapak di bawah dia. Ya. Saya telepon tuh. Namanya Anto dulu. Anto, ini ada mitra nih undangan, dia mau gabung, tapi dia minta gabung di grup Palembang, padahal ini undangan kamu. Menurut kamu gimana? Dia bilang gini, menurut Pak Agung gimana? Kalau menurut saya, Anto ikhlaskan. Dan nanti minta doa, minta ganti yang lebih baik. Saya ikut. Dia bilang gini, saya ikut kata-kata Pak Agung. Oke. Saya bilang, Pak, secara etika harusnya Bapak di bawah dia. Tapi luar biasa Pak Anto mengikhlaskan Bapak untuk gabung di bawah sini. Tapi boleh nggak Pak, saya minta satu saja. Bapak doakan Pak Anto dapat ganti yang lebih baik. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anto dapat satu orang leader, top leader, yang kasusnya sama. Waktu itu saya lagi prospek juga, bantu mitra dia, prospek, dan orang itu karena top leader, dia tadi nyamar seolah-olah dia bukan leader. Dia nyamar, gitu kan. Begitu ketemu saya kan udah pengalaman, saya tahu dia top leader. Gitu ketemu, saya bilang, Pak, Bapak ini udah pengalaman di bisnis ini, saya bilang. Betul Pak Agung, makanya boleh nggak Pak Agung saya gabung di bawah Pak Agung langsung. Lihat ya, kan leader maunya begitu kan, gabung. Saya bilang, Pak, begini saja, Bapak tetap gabung di bawah yang ngajak Bapak, karena yang ngajak dia ini anak muda, mitranya Anto yang nggak punya pengalaman di MLM. Ya, sedangkan ini leader yang punya pengalaman dan hebat, dia memang pengaruhnya hebat, timnya kuat. Saya bilang, Bapak bisa nggak? Kita begini aja, Bapak tetap di bawah dia, karena ini keberkahan Pak, kita minta berkahnya gitu kan, Bapak tetap menghargai yang mengundang Bapak, ya kan, tapi secara pembinaan, secara pengembangan, Bapak konsultasi langsung ke saya, ngerti ya? Oke Pak, dia gabung. Bayangin tuh, akhirnya teman saya itu yang tadinya mengikhlaskan orang Palembang yang akhirnya nggak jalan karena memang hanya sekedar mau pindah, bukan orang pengalaman, dapat leader yang hebat dan besar dia, dapat uang banyak dia dari situ. Percayalah, itu yang saya bilang, percayalah. Kalau kita mengikhlaskan, ya kan semua di dunia kan terjadi dengan seizin Tuhan kan. Hanya masalahnya waktu itu kita diuji, kita ikhlas apa enggak gitu aja. Dan kalau saya ikhlaskan saja, minta doa ganti yang lebih baik kok. Kadang-kadang kita ngeributin, kalau saya suka bilang dengan Pak Ali, jangan ngerebutin pepesan kosong. Dia ini kan saya dulu di bawah saya, kenapa pindah ke kamu? Pepesan kosong kita ribut gara-gara dia, hati kita udah nggak enak, orangnya nggak jalan. Ya kan, jadi jangan rebutan pepesan kosong, biarin aja dia mau kemana. Waktu itu kan ada juga orang pindah, terus pindah lagi, ketemu saya biasa aja, udah pindah lagi ya Pak, ya nggak apa-apa, semoga sukses ya Pak. Mau kemana lagi, nggak ada masalah kan, pindah-pindah ya urusan mereka kan, kecuali gini ya, kecuali mereka kita gaji, mereka gabung kita yang bayar, ya kan? Nah, itu lain cerita, karena mereka terikat dengan kita. Tapi kalau uangnya uang mereka sendiri, gitu kan, mau suksesnya mereka sendiri, ya itu pilihan mereka. Kalau bagi saya ini prinsip. Makasih, maaf kalau salah ya. Oke. Nah, ini mungkin sudah banyak yang penasaran nih, yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Pak Agung nih. Pak Agung, kita punya sedikit games untuk Pak Agung ya. Jadi nanti Pak Agung tinggal pilih mana, misalnya A atau B, ya. Oke, untuk yang pertanyaan pertama ya. Dijawab dengan cepat ya Pak. Jadi kalau bisa nggak mikir lama Pak, langsung aja jawaban respon yang paling pertama Pak. Yang pertama adalah jalan-jalan atau uang cash. Ayo, pilih mana Pak? Uang cash. Dengan uang cash bisa jalan-jalan. Oh, benar juga sih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Baca buku, pasti Pak Agung nih. Ya Pak ya? Ya. Benar sekali. Baca buku ya. Jadi Pak Agung itu salah satu hobi Pak Agung yang saya tahu itu adalah membaca buku. Ya. Oke, lanjut. Pedas atau manis?
Manis. Tapi Manis, sekarang udah lebih suka makanan manis ya Pak? tapi sekarang udah saya kurangi. Sekarang Oh, lebih gitu. pedas karena manis. Manis, dulu saya senang kecap, tapi karena manis itu bisa menyebabkan banyak kerusakan, sekarang saya ke pedas lah dikit lah. Jadi sekarang beralih ya Pak ya ke Ya, pedas ya, ya? ya, ya. Iya, iya. Manis kurangin lah, Pak Ali manis nggak jawab bagus. kecap. Nggak bagus. Pak Ali kayaknya udah hafal nih, Pak Agung Oh mau iya, kemana bawaannya makanya kecap dulu ya. saya kecap minded, sekarang saya nggak pakai tuh. Karena mengurangi Oh manis. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada? Tes tri, Lah cepet banget ya Pak ya. pengen Masih awet jawab muda, Jeffrey. Oh gitu. biar nggak kalah sama Pak Ali. Oh, gitu. Apanya nih Pak? Tahu tuh Pak Ali. Wah, telur ceplok pada Mudanya kan. Oke, mungkin itu sekilas aja ya Pak Ali, Pak Agung ya, bukan jadi Makasih. Pak Ali. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Jody? Oke, ya, Pak coba Agung. kita ya lihat ada 2 pertanyaan lagi aja kali ya, mungkin ya, karena batas boleh, waktu boleh. ya. Oke, ya di mana tadi luar biasa ya pengalamannya ya Pak ya. Hampir gagal itu deg-degan ya Pak ya, tapi untungnya bisa tetap ya Pak. Betul. Jadi dengan pengalaman. Karena kita tadi hukum tabur tuai kan, kita udah banyak menanam kebaikan, memberikan kemudahan pada orang, ya selalu memberikan solusi. Ternyata solusi ada pada waktu kita kesulitan. Tuhan tuh nggak tidur. Betul, dan nggak perlu takut kehilangan ya Pak ya tadi ya. Jadi diajarkan juga ke mitra-mitra. Doakan saja minta ganti yang lebih baik. Percayalah gantinya pasti berkali-kali lipat lebih hebat, lebih baik. Nggak usah ribut pepesan kosong. Tagline-nya itu ya Pak ya, jangan mempeributkan pepesan kosong. Oke, kira-kira dari Pak Agung kalau mau di-share nih Pak, target selanjutnya apa Pak? Atau target apa yang Bapak ingin raih lagi di Polak Pak? Dan juga bisa kalau Bapak mau share misalnya target misalnya barang atau tujuan liburan atau destinasi Pak, boleh di-share Pak yang Bapak ingin capai. Saya nunggu masa COVID berakhir, mungkin nanti saya mau ajak keluarga ya semua ya, orang tua, adik itu untuk jalan ke mungkin umroh ya, umroh sama ke Turki. Itu rencana kalau untuk jalan-jalan saya siapkan. Terus yang kedua kalau untuk teman-teman, saya ingin masih banyak impian saya, termasuk saya ingin menyaksikan banyak mitra-mitra saya bisa lebih sukses dari sebelumnya. Mereka yakin dengan impian mereka dan terus berusaha yang terbaik, karena saya yakin kalau kita bisa membantu mitra-mitra kita sukses, maka kita akan lebih sukses. Makanya saya sekarang lagi menggerakkan dari bawah Pak Jody, dari builder dan builder elite, karena itu pondasi, ya, pondasi. Sebenarnya forex itu luar biasa kalau kita mau kaji ya. Kalau kita punya semangat pantang menyerah, karena hanya untuk dapat 9 juta per bulan saja, kita hanya butuh 36 orang di level kedua. 36 orang. Anggaplah sebulan satu lah. Sebulan satu menemuin 36 orang di level kedua. Kalau kita konsisten saja, berarti kan butuh 36 bulan. 36 bulan itu berapa? 3 tahun. Kalau betul-betul, ini udah kerja yang paling males lah gitu ya. Kalau 36 orang saja, dalam waktu 1 bulan 1 orang, itu 36 bulan, harusnya kita dalam 3 tahun udah dapat minimal 9 juta per bulan, itu minimal. Dan kalau Bapak Ibu kerja nih, ini terutama teman-teman yang masih baru, kerja dalam 3 tahun, ya mungkin dari gaji UMR 4,5 juta, 3 tahun jadi 9 juta, saya rasa perlu prestasi lebih itu. Mungkin naik pangkat, ya kan 2 kali lipat dari UMR. Ya mungkin butuh waktu lebih lama, mungkin 5 tahun, ya. Dan itu pun dengan kerja malas 1 bulan, masalahnya itu kita nggak konsisten. Ya, kita nggak persisten. Itu yang jadi masalah. Gampang menyerah. Bayangin kalau Dr. Cis menyerah dengan saya, dia hanya bilang, Agung kamu pembohong, kamu prospek 1 orang aja nggak bisa. Dia nggak akan dapat mutiara gitu. Dan bayangkan kalau hari ini kita berhenti hanya gara-gara ditolak orang, ya mungkin orang itu nanti kalau kita udah berhasil dia akan bilang, aduh kenapa dulu saya menolak kamu ya, gitu kan? Harusnya begitu kan? Ya, dan kita kasih. Tadi saya bilang kalau hanya ingin dapat 9 juta per bulan, konsisten saja. 3 tahun, 1 orang 1 bulan, ya sudah pasti dapat 9 juta. Kalau nggak dapat juga berarti masih ada hal yang harus kita perbaiki. Mungkin konsistensi kita yang masih kurang gitu loh. Semangat kita yang masih kurang. Kenapa? Karena mungkin
Forex ini masih sebagai sampingan saja gitu kan, atau hanya sekedar ya ya kalau kata dokter jadi kalau Anda punya impian fokus kata dokter Jess gitu kan. Yang namanya full time itu bukan berarti kita harus meninggalkan yang lain. Bisa jadi Bapak tetap punya toko, bisa jadi Bapak tetap punya kerja, tapi pastikan minimal dalam seminggu Bapak menggunakan 20 jam kerja efektif untuk informasi forex. 20 jam kerja efektif. Kalau seminggu 5 hari berarti kan 4 jam. Kalau seminggu 7 hari berarti kan berapa tuh? 3 jam. Jadi luangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela pekerjaan kita, di sela-sela bisnis kita 3-4 jam sehari, konsisten selama 3 bulan saja. Saya rasa yang 9 juta per bulan tambahan tadi yang nggak akan susah kok, gitu ya. Kalau benar-benar dilakukan. Yang jadi masalah kan nggak konsisten, nggak komitmen, gampang turun naik, dan waktu turun nggak mendekat pada sumber api gitu ya, sumber semangat. Waktu turun nanya ke orang yang sama-sama lagi down, ya habis. Kalau tanya pada orang yang gagal, bisnis di forex susah nggak? Susah, gua aja gagal. Ya nanya pada yang gagal, coba nanya pada yang sukses. Bisnis forex susah nggak? Ya di awal kelihatannya sukses, tapi kalau kita konsisten udah terbentuk gampang-gampang aja. Mau kayak kata dokter itu, mau financial freedom, mau time freedom, apa, mau teman banyak ya, mau jalan-jalan, semua bisa gitu ya. Dan kita ingat 10 tahun perusahaan kita bukan lagi turun, tapi omset lagi naik. Bapak Ibu bayangkan perusahaan sudah 10 tahun omset masih naik, itu kan berarti produknya dibutuhkan. Dan kita the one and only, itu kata kuncinya ya, luar biasa ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Agung ya. Tadi kan saya sudah dengar dari Pak Agung sendiri, impian yang belum terwujud salah satunya mau mengajak keluarga untuk naik haji dan traveling ke Turki ya Pak ya, kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir. Kira-kira dukungan apa sih yang keluarga berikan kepada Pak Agung selama ini dalam mengejar impian? Ya, pertama mereka sangat yakin ya, maksudnya dalam arti gini, pada waktu kita lagi berjalan, kita nggak pernah tahu doa-doa siapa, ya kan? Apakah doa-doa anak kita, doa-doa orang tua kita, doa istri kita, ya kan? Doa-doa saudara-saudara kita, ya, yang membantu kita untuk sukses gitu. Dan yang paling penting mereka mendukung kita dengan jalan mereka masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Mereka bisa lakukan yang kadang-kadang ada anak saya bilang, ini nih ada orang mau beli gitu. Teman anak saya masih kelas 3 SMP, bilang nih temannya mau beli nih, gitu ya. Abi ini temanku mau beli loh, katanya orang tuanya. Ya udah nggak apa-apa, saya bantu dia prospek gitu ya, dengan caranya sendiri ya. Dan saya sudah mulai melibatkan mereka dari sejak awal. Jadi ada grup yang isinya anak-anak tuh. Kalau ada acara gini saya sharing, saya suruh mereka ikut. Dengerin kalau mereka ada waktu, biar mereka punya inspirasi, punya motivasi kan, dan mereka tahu bahwa di bisnis ini banyak sekali kebaikan yang mereka bisa lakukan. Jadi itu dukungan yang terutama yang kita nggak pernah tahu. Bagi saya mungkin doa-doa orang tua gitu kan, doa-doa anak, doa-doa istri, doa-doa saudara-saudara kita yang kita nggak pernah tahu kan. Doa yang tidak kita ketahui itu yang kita nggak pernah tahu, justru itu yang kadang-kadang tajam sekali itu doa gitu kan. Doanya orangnya nggak tahu kalau kita doain kan gitu ya. Kalau kata Dr. Jess, ada satu top leader ya kayak Dr. Jess itu di Korea, dia taruh foto-foto leadernya, setiap hari dia berdoa, doakan tuh satu-satu leadernya. Ya itu juga yang saya berharap ya. Tujuan saya sebenarnya saya bukan lagi berorientasi pada diri saya dan keluarga saya gitu, tapi saya lebih kepuasan saya itu lebih kalau dalam bisnis forex itu melihat mitra-mitra saya bisa bertumbuh dan mencapai impian-impian besar mereka. Itu satu kepuasan yang beda ya. Paling tidak saya sudah menanamkan fondasi untuk mereka jadi leader mandiri sehingga goyangan apapun mereka tetap konsisten. Itu luar biasa. Pak Ali itu pernah kehilangan satu PD, bukan satu kali, 2 kali. PD besar tiba-tiba hilang. Bangun lagi PD besar tiba-tiba hilang. Dan saya pun pernah mengalami satu kaki besar saya di Surabaya tiba-tiba hilang. Ganti lagi yang lain. Dan itu biasa dalam bisnis ini karena tadi bayangkan
mungkin kalau saya kerja ya di Volvo dalam 10 tahun, apa yang saya dapatkan sekarang nggak mungkin saya dapatkan kalau saya hanya berkarir sebagai karyawan biasa, gitu kan. Bahkan saya kalau saya menjadi direktur nih sekarang ini di Volvo, belum tentu yang saya dapatkan sekarang ini dalam 10 tahun bisa saya dapatkan pada waktu jadi direktur. Udah lebih gitu loh. Waktunya lebih singkat. Jadi wajar kita mendapat sesuatu yang berharga ya dengan waktu yang lebih singkat, ya kan? Kenapa kita nggak mau memperjuangkannya? Sedangkan kalau kita kerja saja sama orang gitu kan, dan itu bukan membangun aset kita, kan bisnis ini membangun aset. Apa yang saya lakukan bisa saya berikan kepada keluarga saya. Kenapa saya nggak mau gitu? Jadi ini mindset yang harus benar dulu. Mindset yang harus benar. Tadi temukan visi besarnya for life. Kalau kita udah ketemu pegangan yang kuat, jalanlah. Karena goyangan ini sangat banyak, betul? Tiba-tiba ada multi level baru. Kan kalau cara prospek nih ya, kalau kita dulu ya, misalnya contoh Pak Ali ini udah leader di for life. Saya mau goyang Pak Ali. Pak Ali, daripada di sana mendingan di sini aja Pak Ali. Ini masih baru loh. Pak Ali bisa jadi top leader loh di sini gitu kan. Bonusnya bisa lebih besar. Kalau dia tergoda, dia pindah, mungkin betul dia dapat bonus. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun perusahaannya bubar. Setelah itu dapat apa? Hari ini Forest 10 tahun loh. 10 tahun loh orang di Forest. Ya, saya juga dulu nggak pernah nyangka. Terus terang Pak Jody, Mbak Erika, dulu saya masih mikir juga. Mungkin sama seperti mitra-mitra saya. Bener nggak sih bisnis network marketing itu bisa jadi pegangan untuk masa depan gitu ya? Dan waktu itu saya pernah ikut satu perusahaan besar dari Amerika, huruf A. Saya sudah 13 tahun. Saya sudah 14 tahun. Saya sampai bingung nih orang lama amat. Kan kebanyakan leader itu di multi level tuh nggak percaya dengan bisnis yang jangka panjang. Ternyata sekarang saya ngalami. Saya udah masuk 11 tahun gitu ya. 10 tahun lebih, mau masuk 11 tahun. Ternyata bisnis bukan turun lagi naik. Wajar kalau top leader itu begitu dia ketemu perusahaan yang nyaman, mereka berpegangan erat. Mau digoyang sana-sini nggak apa-apa. Ya leadernya keluar masuk, mereka pasti akan bisa. Karena perusahaan kita akan menarik buat orang-orang yang lain gitu kan. Hanya tinggal konsistensi dan komitmen kita saja. Ya, jangan berhenti menemukan yang terbaik karena kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita berharap pada orang ini, kita pegang terus orang ini. Akhirnya habis waktu kita gitu kan, nggak apa-apa. Keep kontak sama dia, cari yang lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu permata tuh ada di mana. Saya ingat satu cerita ya. Ini terjadi di perusahaan N, perusahaan dari Amerika, perusahaan N, ya. Perusahaan dari Amerika, perusahaan besar, perusahaannya Pak Jody dulu itu. Ya, Pak Jody. Jadi waktu itu ada orang kalau nggak salah pertemuannya di Amerika, ada orang dari Jepang datang ke pertemuan itu. Jadi selama berapa hari di situ dia kelihatan antusias, dia semangat sekali dengan aura kegiatan itu, gitu ya. Begitu selesai, orang bertanya, apa yang kamu rasakan dari pertemuan ini? Tahu nggak jawaban dia apa? Saya nggak ngerti dengan bahasa yang kalian pakai, karena dia nggak benar banyak bahasa. Tapi saya bisa tangkap energinya, saya bisa tangkap auranya, saya bisa tangkap semangatnya. Dan itu udah cukup untuk saya sukses, dan ternyata dia sukses, Pak. Jadi top leader juga, kalau nggak salah Blue Diamond, kalau nggak salah. Salah ya, udah peringkat. Jadi dia sukses di sana. Ada lagi, ini pengalaman, kita nggak pernah tahu orang-orang mana. Ada lagi, ada orang bikin satu undangan. Wah, dia udah siap, pokoknya nih kayaknya yang datang bakal banyak, dan orang bakal interest. Dia undang sampai 100 atau 200 orang. Yang datang cuma 3 orang. 3 orang datang, tapi dengan profesional ya. Kan kita leader kan dilatih, jangan kecewa gitu kan, tetap harus menghargai. Dipresentasikan, 2 kelihatan antusias, yang 1 cuma duduk tenang, tanpa ekspresi, ngeliatin. Sampai orang bilang, nih orang tertarik apa enggak? Kalau nggak suka kan kelihatan ekspresinya. Kalau suka juga kelihatan, ini orang tanpa ekspresi gitu. Dia diam, ternyata dia pengacara. Dan Bapak Ibu tahu, orang yang presentasi 3 orang yang mengundang hanya datang 3 orang itu dapat keberuntungan karena dapat leader hebat yang pendiam ini, yang dia nggak pernah sangka, yang tanpa ekspresi itu jadi top leader di bawah dia. Kita nggak pernah tahu, Pak. Karena di kening orang kan nggak ada tulisan platinum kan. Jadi jangan berhenti mencari calon platinum kita. Kita nggak pernah tahu yang di mana kita akan ketemu orang-orang hebat itu. Dr. Jesse itu diprospek oleh pendeta, mantan pendeta. Datang tiap minggu bawa brosur. Terima kasih, kata dokter sama dokter Vicky. Karena mereka sibuk di klinik. Ya, nggak dibaca.
Nanti seminggu lagi datang lagi, kasih brosur lagi, nggak dibaca. Sampai 3-6 bulan. Tahu nggak ujung-ujungnya? Dokter Jess sama Dokter Vicky bilang, nih mantan pastor, mantan pendeta nih kasihan juga ya. Tiap hari bawa brosur. Tapi konsisten, dia kasih. Tiap minggu dia kasih gitu kan. Akhirnya dibaca. Begitu dibaca, dia kayaknya bagus. Dicoba mereka. Ya, dipanggil tuh mantan pastor, ini produk bagus saya mau pakai. Kamu punya nggak orang yang bisa nerangin? Dikenalin lah ke upline-nya kan, Bonnie Taylor kan. Ketemu. Akhirnya sekarang jadi bintang. 6 bulan loh ngasih brosur, dicuekin, ngasih brosur, dicuekin. Konsisten gitu loh. Ya. Dan jangan hanya berhenti pada orang yang kita nggak pernah tahu. Kalau memang mantan pendeta itu tadi berhenti, ngasih brosur ditolak, kayaknya orang ini nggak tertarik deh. Kita nggak pernah tahu kapan dia akan tertarik, kan begitu. Keep kontak aja, keep kontak. Ya. Itu aja. Oke, berarti kunci sukses di bisnis ini ya Pak yang bisa saya ambil yang pertama itu konsisten ya. Betul. Lalu tadi harus tetap semangat ya, fokus, sikap kita juga harus diperhatikan ya terhadap mitra-mitra yang mau kita ajak atau bagaimana kita cara maintain mitra-mitra kita. Nah itu semuanya harus konsisten ya. Oke Pak Agung, mungkin kita masih ada satu lagi special guest ya Pak Jody, benar ya? Ya, betul Mbak Erika. Kira-kira siapa Ternyata nih, masih Pak ada Agung? satu Bisa yang ditebak ingin nggak? mengucapkan Banyak selamat kejutannya kepada Pak Agung nih. Iya. Sekali. Oke, mungkin langsung saja ya Pak Jody, Pak Agung. Kita lihat ini dia special guest kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Agung Dwi Saputra yang telah meraih Presiden Cup sebagai Good Elite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerjaan Pak Ali. Masya Allah. Aduh, Mbak Erika, itu doa saya itu rahasia saya, itu salah satunya. Doa beliau luar biasa. Sosok yang luar biasa Terkejut ya kalau Pak yang itu Agung ya. benar-benar terkejut saya. Berarti sukses ya Pak ya, kasih surprise. Alhamdulillah, iya. Makanya bagi teman-teman yang orang tuanya masih hidup, banyak-banyaklah minta doa ke mereka. Karena mereka lah permata-permata kita, mereka lah orang-orang yang sangat betul-betul sangat ingin kita sukses di bisnis ini. Itu luar biasa. Terima kasih. Jadi memang benar tadi kata Pak Agung ya, behind yang mengasih surprise ini, saya juga mau terima kasih kepada Pak Ali ya, Pak Ali ya sudah bantu kami untuk memberikan surprise ini. Terus semoga Ibunda Pak Agung juga Ibu Nuziro tetap sehat ya, tetap kalau nggak salah Bu Nuziro juga member ya Pak ya di For Life ya. Ya, karena saya sering ikut training gitu ya, Bu Nuziro datang gitu sebagai bisa dulu ada apa namanya? Diamond Camp ya Pak Agung ya terakhir ya. Iya, beliau juga ikut trip jalan-jalan kemana-mana juga beliau ikut ya, benar ya Pak Agung ya. Betul. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Jody. Biasa ya Pak ya, ternyata doa dari sang ibu ya Pak ya, dimana salah satu kesuksesan ini adalah berkat doa dari sang ibu juga ya Pak. Betul Pak Jody. Oke, ya sehat selalu untuk Ibu Nuziro dan juga untuk Pak Agung dan semua keluarga juga yang hadir. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Jody ya, benar ya? Oke, karena waktunya sudah hampir jam 4 nih, kita buka tanya jawab, tapi kita batasi mungkin hanya 1 atau 2 ya, karena supaya nggak kelamaan ya, Mbak Erika ya. Apakah sudah ada pertanyaannya? Kan tadi ada yang bertanya kalau saya nggak salah Mbak Erika, dan udah agak di atas, sempat dia tanyakan kalau nggak salah, prospek itu lebih ke produk atau bisnis dari Ibu Siti Hadijah ini Pak. Nah, kalau prospek sama orang lebih bagus kita produk atau bisnisnya Pak supaya mereka katanya langsung join. Silakan Pak. Ya itu tadi saya bilang, kalau dulu sering saya bilang kalau kita prospek orang itu kita coba lebih banyak menggali apa yang mereka butuhkan. Jadi kita coba lebih banyak mendengar ya. Mungkin kita masuk ke rumah mereka ya. Misalnya saya lagi prospek Pak Ali nih. Ketemu di rumahnya, saya lihat Pak Ali ada foto siapa, oh ada foto anaknya prestasi, angkat dulu,
bikin dia gembira dulu. Misalnya, aduh Pak Ali, ini anaknya ya luar biasa. Siapa namanya Pak? Dapat prestasi apa ini? Oh, mungkin Pak Ali dengan gembira akan cerita tentang anaknya. Ingat teman-teman, kalau orang sudah antusias, endorfinnya keluar, ya apa hormon kegembiraan keluar, closing itu gampang. Jadi cari hal-hal yang membahagiakan dia dulu. Nah dari situ baru nanti kita gali, ya kan? Ini satu, baru setelah itu kita gali. Oke. Apa kebutuhan dia tentang produk kah, tentang apa namanya, tentang bisnis kah? Kalau dia tentang bicara dia butuh produk, kita bicara produk, nggak usah bicara bisnis dulu kan. Kalau dia ingin bisnis, yang masuk ke bisnis. Kadang-kadang ada kita lagi bicara produk, dia bilang Pak Agung produk gampang lah saya bisa pelajari, bisnisnya gimana Pak Agung? Ya udah bicara bisnis kan gitu. Dan ini semua Bapak Ibu tidak ada ilmunya, tidak ada kelasnya kecuali kita sering turun di lapangan. Kita sering menghadapi penolakan, sehingga apa? Kita terlatih. Kita begitu bicara kayaknya orang ini ke arah sini deh. Kalau kayaknya orang ini ke arah sini. Jadi kita nanti terlatih gitu ya. Dan ingat paling gampang memastikannya ya gini. Kita nggak pernah tahu orang itu tertarik produk atau bisnis kalau kita nggak pernah coba mulai, betul ya. Jadi Bu, langkah pertama adalah pastikan Ibu berani bicara dulu ke orangnya. Sehingga tahu mana dia mau produk atau bisnis. Itu aja kuncinya. Kalau hanya dipikirkan kira-kira dia produk atau bisnis, kita nggak tahu, jalanin aja dulu. Jadi perbanyak. Makanya betul tuh ada seorang top leader ya di Forex bilang kalau ingin jadi platinum sudah 1000 penolakan belum gitu ya. Kira-kira gitu ya. Itu kan bagus. Maksudnya motivasinya kalau sudah 1000 penolakan, Bapak Ibu bayangin berapa ribu presentasi itu kita jalankan kan gitu. Dan kalau Bapak Ibu sudah ribuan kali presentasi, nggak mungkin Bapak Ibu nggak berhasil. Percaya mas, saya nggak mungkin lah. Masa ribuan orang presentasi kita nggak ketemu, kita bilang hanya untuk dapat 9 juta ini 36 orang. Hanya pengen dapat 25 juta sebulan saja di level kedua butuh berapa? 100 orang. 100 orang, kalau kita pakai tadi 1 orang 1 bulan, 12 orang 1 bulan, 100 orang itu cuma butuh berapa? 8 tahun. Ya kan? Konsisten saja 1 bulan 1 orang. 8 tahun pasti jadi. Level kedua kan, 100 orang 25 juta. Bayangin Bapak Ibu kerja 8 tahun lebih dikit lah. Bisa dapat 25 juta sebulan. Bapak Ibu kerja nih sekarang nih, dari mulai pegawai biasa, mau dapat 25 juta sebulan, itu mungkin gaji manajer atau gaji apa namanya senior manajer mungkin. Saya nggak tahu, tergantung besarnya perusahaan kan gitu kan. Ya. Itu 8 tahun mungkin karir Bapak itu udah luar biasa tuh kalau bisa sampai seperti itu kan. Mungkin Bapak butuh belasan tahun untuk sampai 25 juta. Ini hanya 8 tahun, konsisten 1 orang 1 bulan. Yang jadi masalah kita nggak konsisten, gampang menyerah, bertanya pada orang yang salah, kan begitu. Tanya dong pada leader-leader hebatnya. Itu Dr. Edward tuh ya, ini Dr. Edward luar biasa tuh kan. Bulan pertama dengan semangat closing 1 orang. Bulan kedua tambah semangat closing 0 orang. Kalau dia berhenti nggak jadi platinum tuh sekarang. Nah, itu luar biasa tuh, teman-teman yang jadi mitra Dr. Edward harus bangga tuh. Belajar dari beliau itu, konsistensi, semangat. Orang menolak diketawain kan, dia aja yang nggak ngerti kalau ini bisnis bagus gitu kan. Jadi nggak ada rasa kecewa, semangat. Konsultasi terus ke upline-nya, walaupun ditambah dengan makan siang ya, Dr. Edward ya gratis ya. Cari kan, ini perjuangan. Jadi itulah senangnya di bisnis ini. Begitu banyak hal-hal yang menarik, inspirasi yang menarik, yang sudah dilewati oleh mereka-mereka yang sukses. Jadi sekali lagi, jangan bertanya pada orang yang salah. Kalau bertanya pada orang yang gagal, Anda akan dapat 1001 alasan bahwa bisnis ini nggak akan jalan. Tapi kalau Anda bertanya pada orang yang sudah sukses, maka mereka akan bilang, kami pun sudah melewati kesusahan yang Anda lakukan. Hanya butuh konsisten, komitmen, fokus, dan percaya dengan visi besar for life. Itu saja. Luar biasa ya. Terima kasih. Semoga menjawab Bu Siti. Jadi kuncinya apa? Coba gali dulu ya Pak Agung ya, dengan melalui hubungan ya. Jadi jangan nebak ya. Aduh, ini sering ke lapangan Pak Jody. Jangan takut. Nanti lama-lama kan ngerti itu mau ke arah mana ya. Dan tentunya apa tadi konsisten. Langsung Pak Jody. Oh, harus kontak ya, betul. Dan juga konsistensi ya Pak Agung ya. Ya, maaf nih karena keterbatasan waktu ya Pak Agung dan juga para mitra Forex, kita sudah hampir pukul 4, jadi mungkin pertanyaannya tadi cukup mewakili semua dulu yang hadir ya. Nanti kalau ada sesi lagi selanjutnya dengan Pak Agung mungkin bisa tanya jawab lagi ya.